Sampai ke hadis yang membahas tentang masalah saf, ya, sofun, bentuk tunggal, jamaknya sufuf. Hadis tadi yang saya bacakan artinya adalah hendaknya kalian meluruskan saf kalian, atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Sebagian ulama mengartikan membuat wajah kalian berubah menjadi himar secara ma'nawi. Sebagian lainnya mengartikan membuat kalian menjadi tidak bersatu sesama umat Islam jika tidak merapatkan saf. Ada yang menerjemahkan demikian. Nah, ini pertemuan ini kita akan bahas hadis tersebut secara keseluruhan, secara terperinci, sehingga kita bisa memahami maksud dari hadis tersebut yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah merapatkan saf, kalau kita lacak di dalam Al-Quran, bukan hanya dalam masalah saf di dalam sholat, tapi bahkan perintah bersaf itu juga diperintahkan oleh Allah ketika di dalam peperangan. Sehingga kita dapati di dalam beberapa firman, di antaranya di surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, shaffa, dengan bersaf, berbaris. Itu seakan-akan mereka satu bangunan yang kokoh, yang rapat lagi kokoh. Bunyan marsus, bunyan artinya satu bangunan, marsus adalah artinya rapat dan kokoh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatur saf di dalam peperangan, beliau buat garis dengan pedang. Jadi diatur barisan pasukan kaum muslimin, kemudian beliau dengan pedangnya membuat garis lurus, yang dimana waktu itu pasukan kaum muslimin berdiri bersaf-saf, kemudian dengan pedang beliau menggaris di ujung jari mereka. Jadi kalau ada yang maju sedikit kena, diluruskan saf itu. Filosofinya adalah apa? Al-ittihad, persatuan, kokoh di dalam persatuan, rapat. Hubungan sesama muslim itu dekat, saling rapat satu dengan lainnya, seperti satu bangunan yang kokoh. Jadi ada filosofinya di situ. Di Maulid Ad-Dibai juga Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ya menyebutkan di dalam kitabnya, yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umami. Yukabbiruna Allah ala kulli syarafin, ya, yasuffuna fi sholati kasufufihim fil qital. Nah, umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat. Nabi mereka yakunu khairal anbiya, ya, yakunu khairal anbiya, nabi mereka sebaik-baiknya nabi. Wa ummatuhu khairal umami, dan umatnya sebaik-baiknya umat. Yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syarafin, mereka senantiasa bertakbir kepada Allah. Yasuffuna, mereka bersaf-saf, fi sholati, di dalam sholat, kasufufihim fil qital, sebagaimana mereka bersaf-saf di dalam peperangan. Di dalam peperangan juga bersaf-saf, di dalam sholat juga kita bersaf, saf berbaris
secara lurus dalam satu bentuk yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan merapatkan saf, ya, ulama mengatakan i'tidal, ya, al-qa'imin biha ala samtin wahidin, yaitu berdiri tegak lurus, kemudian dengan satu bentuk, samtin wahidin. Ya, kalau saf sholat ya kita baris, kaki kita di dalam beberapa literasi kitab fikih Syafi'i satu jengkal antara mata kaki, kedua mata kaki kita, tidak terlalu melebarkan kedua kaki, tidak juga rapat, ya, tidak merapatkan dan juga tidak terlalu melebarkan kaki. Ukurannya paling bagus dalam literasi kitab fikih, diterangkan di dalam kitab Syekh Zainuddin Malibar, ya, dalam kitab beliau Irsyadul Ibad juga ada, kalau tidak salah di Fathul Mu'in juga keterangan ini ada, yaitu satu jengkal antara kedua mata kaki kita, ya. Jadi posisinya tidak terlalu rapat, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu melebar kedua kaki kita. Itu. Dan posisi jari-jari lurus menghadap ke arah kiblat, tidak, ya, tidak terbuka, tapi dia lurus gitu. Nah, dan di awal saf rapat, tapi ketika sudah pelaksanaan sholat tidak perlu lagi fokus untuk merapatkan. Kalau itu nanti mengganggu konsentrasi dalam sholat, ya. Karena perintah yang ditekankan itu merapatkan saf di awal sholat, bukan perintah menjaga posisi rapat dari awal sholat sampai akhir sholat. Walaupun hal itu dibenarkan, tapi kalau sudah mengganggu konsentrasi, cukup yang awal itu kita usahakan untuk rapat, selebihnya fokus di dalam sholat. Itu. Nah, ulama berbeda pendapat terkait masalah hukum, ya, hukum merapatkan saf. Imam Bukhari yang kita baca kitab beliau ini menyatakan hukumnya wajib. Merapatkan saf dalam sholat hukumnya wajib menurut Imam Bukhari, menurut Imam Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taimiyah. Ini beberapa ulama yang menyatakan merapatkan saf hukumnya wajib. Akan tetapi empat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan hukumnya sunnah, ya, tidak sampai masuk kepada hukum yang wajib, sunnah. Itu pendapat empat mazhab. Yang beranggapan wajib mengambil bagian awal hadis Nabi, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Kata luruskanlah itu kata perintah. Kata perintah ini dianggap sebagai satu hal yang wajib menurut ulama yang mengatakan merapatkan saf hukumnya wajib. Karena kaidah mengatakan asal perintah itu adalah wajib. Al-amru, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah lil wujub, adalah satu kewajiban. Dalil lainnya yang menyatakan merapatkan saf wajib adalah hadis Rasul Muhammad SAW yang dimana Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Karena sahabat menyaksikan Nabi setiap kali salat selalu memerintahkan untuk merapatkan saf. Jadi mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati sholati, dalam satu riwayat yang lain min tamami sholati, yang artinya rapatkanlah dan luruskanlah saf kalian. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu sebagian dari kesempurnaan sholat.
atau menegakkan sholat. Ya, kata rapat di situ nggak ada, tapi ada di riwayat lain ya. Di riwayat hadis yang lain ada kata rapat. Ya, tarasu bahasa Arabnya. Tarasu, rapatkanlah. Baik. Nah, ini menjadi dalil bahwa merapatkan saf hukumnya wajib menurut beberapa ulama saja yang saya sebutkan tadi, diantaranya Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah dan beberapa lainnya. Tapi mayoritas artinya kebanyakan ulama, terutama 4 mazhab, menyatakan hukumnya hanya sunnah. Dalilnya hadis tersebut, kata perintah Nabi, ya, rapatkanlah dan luruskanlah saf, karena meluruskan dan merapatkan saf sebagian dari menyempurnakan sholat. Min tamami sholat. Kata menyempurnakan sholat berarti menunjukkan sunnah. Artinya kalau tidak rapat, sholatnya sah tapi kurang sempurna fadilahnya. Tapi sah berarti sunnah. Kalau namanya wajib, kata menyempurnakan tidak ada. Maka yang ada adalah wajib merapatkan saf. Bahasa itu sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan hal tersebut wajib. Tapi ketika ada kata menyempurnakan, maka hal itu tidak wajib. Sebagaimana dalam hadis sangat banyak redaksi yang menyatakan la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Itu bukan artinya tidak beriman seorang di antara kalian. Ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diterjemahkan apa? Tidak sempurna keimanan kalian jika kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nanti mencintai saudara dengan mencintai diri itu, diri kita sama. Nah, itu kalau tidak dilakukan dikatakan tidak sempurna keimanan. Berarti bukan satu hal yang wajib. Ya, sunnah. Ini pendapat jumhur ulama terkait masalah merapatkan saf. Kemudian tadi saya katakan mengucapkan kalimat sawu sufufakum ila akhir itu sunnah. Ya. Kalimat itu adalah kalimat yang biasa disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau tiba, Nabi katakan itu, rapatkanlah, luruskanlah saf. Ya, dalam satu riwayat Nabi menghadap ke arah jamaah. Tapi dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, posisi bisa imam sudah di posisi mihrab menghadap ke arah kiblat. Ketika melafazkan kata sawu sufufakum, isyarat ke kanan ke kiri saja sudah cukup, tanpa harus menghadap ke jamaah. Kedua-duanya ada riwayatnya, ya, sehingga kalau kita gabungkan, ada kalanya Nabi menyatakan kalimat sawu sufufakum ila akhir, itu posisinya menghadap ke jamaah. Sudah rapat semua, baru Nabi ke mihrab, ya, artinya menghadap ke kiblat, posisinya sudah di mihrab. Riwayat kedua, posisi Nabi sudah menghadap ke kiblat, makmum sudah berdiri bersaf-saf, ya, karena nanti ada sunnahnya itu ketika ada qomat itu harus ada izin dari imam yang izinkan qomat, baru qomat. Itu di dalam beberapa keterangan fikih demikian. Kemudian ketika qomat, yang berdiri duluan imam. Posisi imam berdiri, makmum jangan dulu berdiri. Kalau mazhab Syafi'i, qomatnya sudah selesai baru berdiri. Bukan berdiri sudah rapi duluan baru qomat. Ya. Jadi posisinya sudah selesai qomat, kemudian makmumnya berdiri, maka posisi duduknya sudah harus rapi sebenarnya. Ya, sudah harus rapi. Itu nanti ada di bab berikut kita bahas secara rinci, karena 4 mazhab berbeda dalam masalah tersebut. Tapi yang pasti ya, dari 4 mazhab itu, mazhab Imam Malik mengatakan yang penting sudah melafazkan qomat di bagian awal, sudah boleh berdiri. Posisi makmum sudah boleh berdiri. Bisa juga di posisi tengah qomat, bisa juga di posisi akhir qomat. Mazhab yang lain sampai di kalimat hayya 'alas shalah baru berdiri. Nah, dari 4 mazhab ini bervariasi, muncul satu kesimpulan
berdiri makmum sudah berdiri posisi kemudian qomat, itu yang nggak ada dalam empat mazhab. Itu yang tidak ada dalam empat mazhab. Tapi ini perkara hanya teknis sunnah ya. Perkara-perkara di dalam fikih yang hukumnya sunnah. Kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, qomatnya sudah selesai baru berdiri. Kalau merujuk ke mazhab Maliki, bisa pilih di awal qomat baru kita berdiri, yaitu makmum, atau di pertengahan iqamah, atau di bagian akhir iqamah. Mazhab Maliki berikan 3 pilihan. Kalau Hanafi kalau tidak salah di hayya 'alas shalah. Itu nanti pembahasan di hadis yang berikut ada membahas tentang masalah tersebut. Kemudian dalil lainnya yang menjadikan hukumnya wajib menurut ulama-ulama yang mewajibkan saf lurus dan rapat adalah riwayat yang menyatakan aqimus sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Hadal hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dirikanlah saf-saf kalian, sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggung. Tadi saya katakan, berarti Nabi mengatakan itu posisinya sudah di mihrab, karena Nabi mengatakan aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskanlah saf-saf kalian, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang. Berarti posisi Nabi sudah di depan, makanya Nabi katakan aku bisa melihat dari belakang. Dan Nabi mengucapkan rapatkan saf tadi, posisi Nabi sudah menghadap kiblat ya. Jadi boleh pakai cara kita menghadap ke jamaah, kemudian kita katakan sawu sufufakum, ada riwayat hadisnya. Boleh juga sudah posisi di tempat mihrab dan menghadap ke kiblat, kemudian kita katakan sawu sufufakum, boleh. Kebanyakan guru-guru kami posisinya sudah di depan ya. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh yang ditulis oleh Dr. Wahb Az-Zuhaili, dianjurkan mengisyaratkan dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatu sufuf min tamamis shalah, yarhamni yarhamku rahimakumullah. Baru mulai itu ya. Itu ucapan harus sebelum takbiratul ihram ya. Ya Allahu Akbar, sawu sufufakum batal. Dia di luar sholat ya. Jadi kesimpulannya, hukum merapatkan saf, meluruskan saf, hukumnya sunnah. Kesimpulannya itu pendapat mayoritas para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan jika saf tersebut tidak lurus dan tidak rapat, maka hukumnya makruh. Yang dimaksud di awal mulai sholat itu. Tapi ketika perjalanan atau pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir kita berusaha terus rapat, itu akan mengganggu konsentrasi sholat. Sehingga ulama mengusulkan cukup diusahakan di bagian awal saja, begitu. Ini keterangan beberapa para ulama. Wa qarrara ahlul ilmi annahu la yajuz ibtida'u shaffin qabla itmami shaffil ladzi qablahu. Qarrara, menetapkan para ulama tidak boleh membuat satu saf yang dimana saf yang di depan belum sempurna. Artinya di bagian awal saf pertama ini masih ada yang kosong-kosong, kemudian di saf kedua dibuat lagi saf. Perintahnya sempurnakan dulu saf yang paling awal, sudah penuh baru saf kedua. Saf ketiga jangan dulu dibuat kecuali yang kedua sudah penuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tata cara di dalam mengatur saf. Kemudian kalau datang, ketika seorang terlambat kemudian dia datang ke masjid, di saf yang dia temukan masih ada yang kosong di sisi kanan, di sisi kiri, ya kan, sisi kanan kiri. Nah, ini kasusnya kosong karena memang orang tidak ada ya. Kalau tadi harus menyempurnakan karena itu jamaahnya cukup untuk bisa menyempurnakan saf yang ada di depan dan seterusnya.
Tapi kalau posisinya memang jamaahnya sedikit sehingga bagian kanan kiri itu kosong, maka orang yang baru datang itu masuk ke masjid dianjurkan masuk ke saf bagian kanan dulu. Jangan ke kiri tapi ke kanan gitu. Kalau ada orang yang datang berikut, dia melihat tadi orang sudah ke kanan, maka dia mengisi saf yang ke kiri. Saya datang nih beramai-ramai, sekaligus 5 orang datang, saf kanan kiri masih kosong, maka yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, begitu sampai dia penuh. Itu kalau memungkinkan. Itu keterangan dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah. Di sini ada satu riwayat dari salah satu sahabat, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Baik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan kepada para sahabat, aqimu sufufakum, ya, rapatkanlah dan luruskanlah saf-saf kalian. Sudah rapat itu saf. Kemudian Anas bin Malik menambahkan riwayat, bukan dari Nabi Muhammad SAW, ya, dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan, wa kana ahaduna yulziqu mankibah bimangkibi sahibihi wa godamahu bigodamihi, rawahul Bukhari. Ia mengatakan salah seorang dari kami merapatkan bahunya di dalam saf itu, ya. Salah seorang dari kami merapatkan bahunya nempel ke bahu sahabatnya yang ada di samping, atau bahu orang yang ada di sampingnya di dalam saf, dan menempelkan tumitnya dengan tumit orang yang ada di sampingnya. Ini riwayat dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Makanya kita temukan saudara-saudara kita yang memahami riwayat ini begitu, nempel tuh, ya. Bahu juga nempel, kaki juga nempel, ya. Nah, ini riwayat, ada catatan, ya, ini riwayat bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah menyabdakan itu, dan tidak ada keterangan yang terperinci tentang hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi ini informasi, kabar dari sahabat yang hadir waktu itu, menyaksikan salah seorang dari kami, berarti satu orang saja. Bukan saya menyaksikan semuanya. Itu bisa paham, ya? Mafhum, mantuk, ya. Salah seorang dari kami, kana ahaduna, salah seorang dari kami itu merapatkan bagian bahunya dengan bahu orang lain yang ada di saf tersebut, dan merapatkan tumitnya, godamah, ya, dengan tumit orang lain. Itu sekedar informasi, bukan mengisbat hukum. Sekedar informasi. Artinya kalau ada 200 orang, 300 orang, kemudian melihat satu orang melakukan itu, belum tentu itu hukum. Betul tidak? Ini yang sholat berjamaah ada 300 orang. Terus saya ini melihat satu orang melakukan hal itu, apakah bisa dijadikan hukum? Tidak. Belum tentu yang lain begitu. Nah, sehingga di sini ulama menerangkan, saya dapat dari kitab Al-Ihkam fi Ushuril Ahkam, itu menyatakan bahwa amalia satu orang sahabat tidak boleh dijadikan hujjah dan hukum. Amalia satu orang sahabat tidak boleh dijadikan hujjah dan hukum, kecuali amalia itu dilakukan oleh banyak sahabat. Karena sesama sahabat juga dalam beberapa kasus terjadi banyak perbedaan antara sahabat yang satu, sahabat yang lainnya, banyak terjadi perbedaan. Disitulah muncul ulama-ulama mujtahid, ya, seperti Imam 4 Madhab dan imam-imam lainnya. Mereka menyimpulkan hukum tersebut, yang mana kiranya yang bisa dijadikan hukum. Sehingga di sini dikatakan
Ya, saya terjemahkan, menurut pendapat mayoritas madhab bahwa hal yang tampak dari sahabat memang disampaikan dalam kasus penyampaian hujjah, namun dari hal tersebut yang dapat dijadikan hujjah hanya ketika memang apa yang mereka nukil disandarkan pada perbuatan seluruh sahabat. Ada kasus satu hadis Sayyidah Aisyah dengan Sayyiduna Ibnu Umar, beda pendapat. Satu hadis tapi dari dua sahabat penafsirannya berbeda. Tentu yang satunya keliru. Kita bicara ilmu ya, bukan dalam rangka menjelekkan sahabat, tidak. Ini bab ilmu, kalau lebih luas kita bahas dalam masalah fikih, hal itu ada. Misalnya satu hadis, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Orang yang meninggal dunia diazab di dalam kubur karena sebab tangisan keluarganya. Karena sebab tangisan keluarganya kepada dirinya. Wah, ini kalau kita pahami hanya sebatas secara teks saja, maka semua orang Islam akan diazab, karena ketika ada yang meninggal pasti keluarganya menangis. Justru aneh kalau tertawa. Pasti menangis, masa tertawa? Atau tidak menangis justru aneh, karena tangisan simbol kasih sayang. Dan di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW, ketika putri beliau meninggal, Nabi menangis. Nabi meneteskan air mata. Sahabat bertanya, wahai Rasul, engkau menangis? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Ya, ini tangisan simbol kasih sayang. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti hadis ini kan seakan-akan kontradiksi dengan hadis tersebut, yang dimana Nabi mengatakan si mayit diazab karena sebab tangisan keluarganya. Lantas bagaimana riwayat yang menyebutkan Nabi menangis ketika anaknya wafat? Nah, terjadi seakan-akan kontradiksi. Maka kasus ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Ditanya, wahai Ibnu Umar, maksud dari hadis tersebut apa? Sesungguhnya si mayit diazab karena sebab tangisan keluarganya. Kata Ibnu Umar, ya kalau ada yang meninggal keluarganya menangis terus menerus, dia diadab. Itu keterangan dari Ibnu Umar. Jadi jangan menangis, atau menangis jangan terlalu lama, jangan sampai hal itu membuat si mayit diazab karena tangisan keluarganya. Dalam keterangan yang lain, sampai masuk ke ratapan, meratapi. Nah, itu masih boleh jadi tuh kalau meratapi, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kan hadis itu bukan membahas meratapi, yang dibahas menangis. Buka artinya apa? Menangis. Ternyata jawaban yang disampaikan kepada beberapa orang yang bertanya tadi, mereka kayaknya kurang terlalu puas. Kok bisa ya? Sedangkan konsep ajaran Islam, dosa orang lain itu tidak dipikul ke orang lain. Yang lain melakukan dosa, kok yang dapat disiksa dia, begitu. Itu konsep Islam, tidak ada seperti itu. Adanya apa? Contoh buruk diikuti, gara-gara dia diikuti. Nah, ini dosanya akan kena nih. Ya. Karena sebab dia melakukan satu perbuatan. Maka sepakat mereka. Ayo kita tanya kepada, waktu itu ada Sayyidah Aisyah. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, hadis ini maksudnya apa? Tadi keterangan katanya kalau ada yang meninggal keluarga menangis diazab karena sebab tangisan. Itu dijawab oleh Ibnu Umar. Kata Sayyidah Aisyah, oh mungkin Ibnu Umar lupa. Ya, dalam masalah ini saya tahu betul kasusnya. Kenapa Nabi sabdakan hadis ini? Saya tahu persis kejadiannya. Jadi apa asbabul wurud, beliau tahu. Saya dengan Nabi jalan
di kota Madinah. Tidak sengaja kami lewati tempat pemakaman orang Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi ada yang mati kemudian dikuburkan. Nabi diam sesaat menyaksikan itu, melihat keluarga orang yang mati tadi dari orang Yahudi semuanya menangis histeris. Dan Nabi tahu betul tradisi yang ada dari orang-orang Yahudi. Di situ kan ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Banu Kainuqa. Ini orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi, khususnya Quraidah dan Bani Nadir. Mereka punya tradisi jika ada yang sakit parah atau orang tersebut sudah sakit, biasanya diberikan wasiat, nanti kalau saya mati tolong kalian tangisi saya ya, ini saya bayar, kalau boleh ajak orang sebanyak-banyaknya. Itu tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya apa? Ketika mereka mati, banyak orang yang menangisi. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemberitahuan bahwa yang mati ini orang baik. Sebabnya apa? Banyak yang menangisi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau caranya seperti itu, maka tangisan mereka kepada orang yang mati itu akan dia diazab di dalam kubur. Jadi bukan karena kita menangis ada yang meninggal. Itu keterangan dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah. Kalau kita kembali ke hukum kita, hukum fikih, Syekh Zainuddin Malibar itu sudah menerangkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa seorang suami sudah harus memberikan wasiat kepada istri dan anak perempuannya khususnya. Satu saat kalau abah meninggal atau ayah meninggal atau suami meninggal, saya meninggal, tolong jangan diratapi. Kalimat itu harus terucap menurut Syekh Zainuddin Malibar. Kenapa yang ditujukan khusus kepada golongan kaum perempuan? Karena yang tidak mampu menahan kesedihan itu dan mengendalikan diri itu kebanyakan golongan perempuan. Nah, kita sudah mewasiatkan itu kepada mereka. Satu saat kita meninggal dunia, ternyata mereka ada yang meratapi, tidak menerima hal itu, kita tidak kena dosa. Karena kita sudah memberikan wasiat kepada mereka, sudah mendidik mereka, masuk bagian daripada pendidikan tarbiyah. Tapi kalau kita tidak wasiatkan, sehingga satu saat kita meninggal dunia dan anak perempuan kita, istri kita akhirnya meratapi kematian kita, kewafatan kita, kata beliau bisa jadi masuk ke hadis tadi, kita kena sanksi begitu. Nah, ini saya ingin menjelaskan penjelasan Sayyidah Aisyah yang juga sahabat Nabi, istri Nabi, dengan penjelasan dari Sayyiduna Abdullah Ibn Umar berbeda, ya, berbeda jawabannya. Dan ternyata yang disetujui oleh para muhaddithun, dan ini ada dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadith karya Imam Qutaibah Ad-Dainawari, ya, mengatakan penjelasan dari Sayyidah Aisyah itulah yang menjadi hujjah, yang menjadi hukum, bukan keterangan dari Sayyiduna Ibnu Umar. Artinya itu sahabat juga ada perbedaan pendapat. Jangankan sahabat, malaikat saja beda pendapat. Malaikat, ikhtilaful fuqaha, satu hal yang lumrah, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha wajar. Kenapa? Wa ikhtilafus sahabah, ada perbedaan pendapat sahabat juga ada. Ikhtilaful malaikah, bahkan perbedaan pendapat di kalangan malaikat itu juga ada. Itu hal yang biasa. Malaikat beda pendapat masalah kasus orang yang dosanya membunuh 99 orang itu. Ya. Kemudian singkat cerita waktu dia meninggal, ya, itu dosanya diterima oleh Allah dengan syarat dia pindah ke kampung orang soleh. Ternyata belum sampai ke kampung orang soleh, tengah jalan meninggal dunia. Nah, hanya dua malaikat turun, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Malaikat rahmat mengatakan dia saya bawa ke surga. Yang azab bilang enggak, dia saya bawa ke neraka. Kenapa?
Karena ini orang belum pernah melakukan kebaikan, kemudian syarat tobat dia harus tinggal di kampung orang soleh atau berada di kampung orang soleh, baru dosanya, tobatnya diterima. Malaikat rahmat mengatakan enggak, dia sudah bertobat, dia sudah mau menuju ke sana, tapi ajal sudah menjemput. Nah, ini beda pendapat malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya diutus malaikat ketiga sebagai juru damai, ya. Malaikat ketiga mengatakan, sudah, ini saya Allah yang kasih perintah, ukur deh jaraknya di lokasi dia wafat itu, ukur jaraknya lebih dekat kemana, ke kampungnya yang lama yang di situ dahulu dia lingkungan tidak baik, atau jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh. Kalau jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh, berarti taubatnya diterima. Tapi kalau jaraknya lebih dekat ke kampungnya yang merubah dia menjadi jahat, maka taubatnya tidak diterima. Ternyata waktu diukur jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh, padahal dia baru jalan tuh, ternyata Allah kasih dekat ke orang soleh untuk Allah ampuni dosa dia. Artinya orang yang sudah ingin bertobat sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terkait masalah tersebut. Jadi praktek yang merapatkan itu, ya, itu pendapat salah seorang sahabat. Para fuqaha mengatakan yang dijadikan hukum amalia seluruh sahabat atau mayoritas sahabat. Nah, sehingga jika ada yang memang tidak harus maksa rapat-rapat juga gak salah. Itu tidak salah, ya. Karena bukan melawan hadis Nabi, tapi ini keterangan hanya informasi dari seorang sahabat. Itu. Tapi yang mempraktikkan juga kita tidak salahkan, karena ada keterangan dari sahabat, gitu, ya. Yang penting sholatnya itu intinya di situ tidak mengganggu orang lain, ya. Hanya suka nempel-nempel nginjak kaki orang, ya. Kemudian dari awal orang itu konsentrasi saja itu susah, tahu-tahu yang di samping kanan kiri ini sibuk nempel-nempelkan bahu dan kaki. Kemudian yang sibuk nempelkan kaki dan bahu ini fokusnya sudah di kaki sama bahu, sudah bukan ke Allah. Sebentar nih mau nempel, sebentar. Nah, kalau semacam itu justru merusak konsentrasi dalam sholat. Yang inti sholat itu letaknya bukan di situ. Inti sholat itu letaknya di apa? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, ini kajian ilmu terkait riwayat tersebut, fiqhul hadis, ya. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil beberapa fadilah atau beberapa fawaid. Yang pertama, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Ini muttafaqun alaih, ya, hadis muttafaqun alaih. Itu mengisyaratkan bahwa merapatkan saf bagian dari menyempurnakan sholat. Jadi kalau di awal kita sudah rapat, dapat fadilah lebih dibanding yang tidak rapat. Makna rapat seukuran tradisi kita tadi, adat kita yang namanya rapat, ya sudah, urfan, adat, oh ini yang disebut rapat seperti ini, gitu. Kemudian yang kedua, al-isyarah fi taswiyati sufuf ittihadul ummah al-islamiyah. Isyarat di dalam merapatkan saf itu adalah mempersatukan umat, ya. Kita disimbolkan ketika sholat bersaf-saf, di situ terjadi persatuan. Kita sangat rapat, ikatan sebagai seorang muslim yang Nabi isyaratkan seperti bunyanun wahid, satu bangunan yang kokoh. Kenapa diibaratkan rapat saf dengan bangunan yang kokoh? Karena membangun biasanya menggunakan batu bata. Itu kan satu dengan lainnya harus nempel, sehingga menjadi satu bangunan. Diibaratkan kita kaum muslimin harusnya kita rapat bersatu seperti itu, bukan hanya di dalam masjid, tapi kita bawa sampai keluar dari masjid di dalam kehidupan kita. Itu filosofi yang ada dalam merapatkan saf. Kemudian yang luar biasa di sini, ya, kan banyak sekali ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la
tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang artinya Allah Ta'ala mengatakan berpegang teguhlah dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah Ta'ala. Karena ingatlah nikmat Allah atas kalian, dahulu kalian bermusuhan. Konteksnya dulu orang-orang Madinah, ya, ayat ini turunnya di Madinah. Dulu orang Madinah suku Hajraj sama Aus itu konflik terus. Nabi hadir, didamaikan keduanya jadi saudara. Ya, dikatakan di sini bahwa dahulu kalian bermusuhan, lalu Nabi hadir menyatukan hati kalian, maka kalian menjadi orang yang bersaudara satu dengan lainnya. Itu bagian dari nikmat Allah Ta'ala. Jadi persatuan, keamanan, itu semua nikmat. Al-jama'ah rahmah, wal furqatu azab, dalam riwayat. Persatuan adalah rahmat, cerai-berai adalah azab. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, al-haqiqah insaniyah sawa indallahi ta'ala. Kita bersaf di dalam sholat, ada satu pendidikan, satu pesan yang Allah ingin sampaikan, bahwa secara manusia kita memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Makanya saf pertama itu, di situ ada macam-macam, ya, orang di situ, ya, ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang miskin, ada pejabat, ada warga biasa, ada ulama, dan seterusnya. Semua itu disatukan di dalam saf. Sehingga pesan yang ingin disampaikan agama kita ini, secara hakikat kemanusiaan, hak kemanusiaan, kita memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Orang Afrika bisa jadi mulia dengan ilmu, orang Arab juga bisa mulia dengan ilmu, orang Indonesia juga bisa mulia dengan ilmu. Tidak ada yang berbeda. Hak dasar kemanusiaan itu sama. Orang Afrika bisa dekat dengan Allah, orang Arab juga bisa dekat dengan Allah, orang Indonesia juga bisa dekat dengan Allah. Semuanya sama. Nah, ini yang buat nih tokoh dunia Muhammad Ali, yang memang beliau dari golongan kaum negro yang ditindas di Amerika. Ketika mengenal Islam, yang pertama kali membuat beliau jatuh hati dengan Islam, masalah itu. Agama Islam mensetarakan hak manusia, tidak membeda-bedakan ini Afrika, kulit hitam, kulit putih. Sedangkan di Barat waktu itu sangat mengutamakan kulit putih. Kulit hitam dijadikan nomor 2, bahkan dijadikan budak dan lain sebagainya. Islam hadir mensetarakan hak manusia. Itu. Makanya kita harus memanusiakan manusia, siapapun dia. Ajaran Islam seperti itu. Ada satu analogi yang Nabi simbolkan luar biasa, ya. Nabi mengatakan begini, an-nas ka asnanil mushti fil istiwa'i. Subhanallah. Manusia semuanya ini seperti apa namanya itu? Sisir punya itu namanya apa? Gerigi-gerigi sisir. Sisir rambut itu kalau kita lihat rata. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu seperti gerigi-gerigi sisir. Fil istiwa, sama dalam haknya. Gak ada satu lebih panjang, satu pendek. Semuanya rata. Jadi bicara tentang hak kemanusiaan, kita semua memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Bukan karena bangsa negara kita, kemudian sebab itulah kita mulia. Tidak. Tapi dasar kemanusiaan kita yang dihitung adalah ketakwaan kita, ibadah kita. Itu hak dasar, ya. Nanti kalau diperinci, nanti ada pembedaan. Kenapa? Yang ulama harus dimuliakan, orang yang lebih tua harus dimuliakan. Itu kan nanti kasusnya diperinci, itu tentu akan ada perbedaan. Tapi hak dasar di sini, ya, hukum dasar di sini, Islam tidak pernah melihat suku dan ras. Siapa yang punya kebaikan lebih, di situ dia mulia. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kullu qadri mri'in ma kana yuhsinuhu. Nilai kemuliaan seseorang terletak dari
kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan dan ketaatan. Itu maqalah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi katakan dalam hadis, la fadla li arabin ala ajamin. Tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab atas orang non-Arab, kata Nabi. Orang Arab sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, sholat witir 11 rakaat, ya, atau 3 rakaat. Orang Indonesia sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah witir yang sama 3 rakaat, pahalanya sama. Yang orang Indonesia juga sama pahalanya, yang orang Arab juga sama. Itu maknanya hak yang sama. Ya. Tidak ada perbedaan di situ. Bahkan dikatakan oleh Nabi, wala li aswad ala abyad. Bahkan yang kulit hitam dengan kulit putih tidak ada perbedaan. Mau dia kulit hitam, kulit putih, yang penting dia taat, dia takwa, di situ dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga, ini kadang-kadang juga kesian. Ada anak zina, ibnu zina. Anak zina. Lahir dari hasil perzinahan. Diistilahkan dalam ilmu fikih ibnu zina, ya. Kan kasihan tuh. Anak zina itu dapat sanksi hukum juga. Gak bisa nasab kepada bapak biologisnya, tidak dapat waris dan seterusnya. Padahal yang melakukan bukan dia gak salah. Tapi hukum syariat mengatur demikian. Kenapa? Efek jerak kepada yang lain jangan sampai melakukan. Yang perlu kita fokuskan di sini, apakah anak zina itu punya peluang bisa menjadi orang yang baik dan dekat dengan Allah? Tentu bisa. Nah, dia gak salah. Kalau dia takwa, dia berilmu, Allah berikan kesempatan itu. Bukankah orang-orang dahulu, banyak sahabat-sahabat itu yang dulunya musyrik, bukan lagi anak zina, nyembah berhala. Tapi ketika mereka bertobat, masuk ke dalam agama Islam, mereka menjadi orang mulia. Tuh. Allah gak memandang itu. Ya, yang penting kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Tuh, ayat itu berlaku kepada hak kemanusiaan secara umum. Nanti kalau rinciannya itu nanti pembahasan khusus. Ada haknya ulama, ada haknya ahlul bait, ada haknya ini, ada haknya itu. Itu pembahasan yang berbeda. Ya, itu pembahasan yang berbeda. Sebagaimana kita belajar kepada salah satu guru kita punya hak yang berbeda dengan orang lain. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, kalau guru kita punya anak, sekalipun anaknya ini tidak berilmu, dia tidak berilmu, kita wajib memuliakan dia karena dia anak guru kita, sekalipun kita tidak menimba ilmu kepada dia. Itu kenapa? Karena kita mengambil kebaikan dari ayahnya, guru kita. Tuh. Jadi memuliakan anak guru bagian dari memuliakan kepada guru. Apalagi kalau anaknya juga anak yang alim, yang soleh, itu lebih-lebih lagi kita hormati dan muliakan. Itu penghormatan khusus. Tapi penghormatan secara umum kepada siapapun itu wajib kita menghormati. Siapapun itu. Nabi katakan, laisa minna man lam yarham sabirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang kecil kami. Orang kecil kami ini kan maknanya dua, anak kecil juga bisa. Ada orang yang susah, orang fuqara wal masakin, disuruh kasih sayang. Dan bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang besar di antara kami. Besar di sini bisa juga faktor umur, dia lebih tua, kita wajib menghormati dia. Atau besar kedudukannya dari sisi ilmunya, kesolehannya, ibadahnya, jabatan yang dia jalankan dengan baik, maka ini masuk makna kita memuliakan orang yang besar di antara kami. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di sini ada pesan, ya, Rasulullah SAW mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Tadi yang saya sampaikan hadis bahwa kita disyariatkan bersaf dalam sholat untuk menjadikan kita al-jamaah, bersatu. Makanya fadilahnya
sholat berjamaah lebih afdal, lebih besar pahalanya, karena ada nilai persatuan di situ, ada nilai silaturahmi di situ, ada nilai merapatkan hati di situ, bukan hanya merapatkan saf, tapi ada filosofi mendalam. Kita juga harus merapatkan hati. Kita ini satu di bawah persaudaraan Islam. Itu pesan yang ada di dalam syariat saf. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan melanjutkan pembahasan terkait hadis lanjutan aqimu sufufakum wa tarasu, ya. Wa